Shalom, selamat pagi anak-anak. Pada saat ini kita akan memulaikan proses pelajaran kita pada saat ini. Namun sebelum itu kita dahului dengan menyanyi dan berdoa. Kita menyanyi lagu Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, dan pada saat ini kami akan memulaikan proses pelajaran kami. Pada saat ini Tuhan berkati kami semua, beri kami hikmat agar senantiasa pelajaran yang kami akan pelajari pada saat ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jadi materi kita pada saat ini tentang memilih untuk tidak berputus asa. Mungkin anak-anak pernah mengalami suatu masalah atau cobaan dan memilih untuk tidak berputus asa. Namun ada orang juga yang ketika mengalami masalah mereka memilih untuk berputus asa karena ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan masalah mereka. Nah, materi kita pada saat ini tentang memilih untuk tidak berputus asa. Pada pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah anak-anak pernah merasakan atau mengalami suatu masalah, merasa keadaan yang begitu sulit, atau mengalami masalah yang begitu rumit sehingga memilih untuk melupakan semua dengan tidak memikirkan hal itu, atau sengaja menyibukkan diri dengan melakukan hobi, melakukan segala hal sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian, tidak mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ini yang disebut melarikan diri dari masalah. Namun ada juga orang ketika mengalami masalah sesulit apapun, mereka akan berusaha untuk mencari solusi. Nah, karena alasan mengapa harus kita khawatir dan putus asa. Sebagai anak-anak Kristen, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap kuat dalam menghadapi masalah. Seperti lagu yang kita nyanyikan, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Memang sebagai manusia kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari besok, tapi yang bisa kita lakukan yaitu terus berjuang dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, kita tidak boleh berputus asa. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang punya kuasa lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dalam Kamus Besar Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Mungkin kita pernah mendengar atau melihat, menonton berita tentang orang yang bunuh diri karena keputusasaan mereka dalam menghadapi masalah.
mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka karena mereka berpikir bahwa mereka tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun yang sesungguhnya manusia mampu menyelesaikan setiap masalah mereka. Hanya saja mereka yang berpikir bahwa mereka tidak mampu. Sebagai kita anak-anak Kristen, ketika kita melihat hal ini, kita harus berpikir bahwa kita mampu menyelesaikan setiap masalah. Tidak boleh berputus asa, namun berpengharapan hanya pada Tuhan. Belum tentu setiap orang tidak mampu menyelesaikan masalah ya. Wujud ketidakmampuan bisa beragam ya. Misalnya karena tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membeli makanan untuk anak, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit, dan masih banyak lain. Itulah yang menjadi masih banyak hal yang membuat orang menjadi stres dan putus asa dalam menghadapi masalah. Kebanyakan anak muda ya putus asa karena mereka tidak mampu untuk menyelesaikan masalah mereka, entah masalah percintaan, masalah keluarga, masalah pribadi, masalah dengan teman, sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Bunuh diri bisa dilakukan seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti. Kita orang Kristen, hidup kita berarti di mata Tuhan, sehingga ia tidak lagi melihat ada gunanya untuk hidup. Padahal yang sesungguhnya hidup mereka itu sangat berarti. Apakah dapat dibenarkan bila kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri? Apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup? Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan. Dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukanlah hak kita. Suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan atau tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 berkata. Mari kita baca bersama-sama ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bokong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sudah sangat jelas tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 34, pasal 6 ayat 25 dan sampai 34. Sudah sangat jelas firman Tuhan ini berkata bahwa tidak perlu khawatir tentang apa yang kamu minum, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan tidak perlu kamu khawatir juga akan hari besok, sebab semuanya itu Tuhan akan sediakan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita, apa yang kita butuhkan, sehingga apapun yang dialami saat ini, kita tidak perlu khawatir.
sebab Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada 3 pesan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam ayat ini. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Sebab pemeliharaan Tuhanlah yang jauh lebih penting dari makanan, minuman, dan pakaian. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan ciptaannya. Bahkan Salomo adalah raja Israel yang paling kaya dibandingkan dengan raja-raja lainnya, tentunya memiliki kemampuan untuk memakai baju yang mahal, indah. Namun, keindahan baju Salomo tidaklah sebanding dengan keindahan bunga bakung. Padahal apa artinya bunga bakung? Yang hanya disamakan dengan rumput, karena begitu hari berganti, keindahan pun tidak ada lagi. Kekhawatiran akan kecukupan makanan, minuman, dan pakaian yang dimiliki oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka yang menjadi anak-anaknya tidak perlu memiliki kekhawatiran akan hal-hal ini. Mengapa? Rahasia keberhasilan menjalani hidup ini ada pada pesan Tuhan Yesus yang kedua, yaitu bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Kekhawatiran kita tidaklah sanggup membuat kita menjalani hidup dengan nyaman, apabila dengan penuh rasa was-was dan ketakutan karena tidak adanya jaminan akan sesuatu yang baik akan kita peroleh. Tidak perlu untuk merasa khawatir atau cemas akan kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan selalu menopangkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, pesan Tuhan Yesus yang ketiga, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitar kita, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi masa depannya dan keluarganya. Bekerja keras artinya tanpa mengindahkan kesehatan dan makan teratur serta istirahat yang cukup. Mereka hanya mengejar waktu, mengejar uang tanpa memikirkan kesehatan mereka. Bila Tuhan Yesus tidak ingin kita khawatir, Ia juga tentunya tidak ingin kita putus asa, apalagi sampai bunuh diri karena putus asa. Harusnya setiap orang yang percaya memiliki prinsip seperti yang tertulis dalam Mazmur pasal 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita bisa menjadi putus asa karena mengandalkan pada kekuatan sendiri atau mengandalkan kekuatan orang lain. Padahal kekuatan diri sendiri pun atau kekuatan orang lain ada batasnya. Tetapi kekuatan dan kekuasaan Allah tiada batasannya. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya. Marilah jadi anak-anak, marilah ketika kita menghadapi masalah, cobalah untuk berpikir bahwa ada solusi ketika kita mau dan berusaha untuk mencari jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita, rajin-rajinlah berdoa dan membaca firman Tuhan setiap waktu, sehingga kita tidak mudah putus asa. Namun ketika kita menghadapi masalah, kita percaya, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar kuasanya, melebihi setiap masalah yang kita hadapi. Materi kita pada saat ini sampai di sini. Namun sebelum kita menutup, kita kembali mengangkat pujian Aku Tahu Kan Hari Esok. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegak
bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ada sukacita yang kami rasakan atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan boleh tuntun kami, proses pelajaran kami pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah materi yang telah kami pelajari boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami anak-anak yang tidak mudah untuk berputus asa di dalam kami menjalankan setiap masalah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.